Perkenalkan, nama saya Nurul Ilma Amrin dari Prodi Teknik Pertambangan Universitas Hairun dengan nomor NPM 07382511092. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang geologi dasar. Ada 3 submateri. Yang pertama adalah tektonik lempeng, kedua adalah geologi struktur, ketiga stratigrafi. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung ke materi pertama. Materi tektonik lempeng. Tektonik lempeng merupakan teori yang menerangkan bahwa litosfer bumi tersusun atas sejumlah lempeng besar maupun kecil yang bergerak di atas lapisan astenosfer yang bersifat plastis. Pergerakan lempeng-lempeng tersebut dipengaruhi oleh arus konveksi di dalam mantel bumi dan menjadi penyebab utama terjadinya gempa bumi, aktivitas gunung api, pembentukan pegunungan, serta persebaran mineral ekonomis. Pada materi tektonik lempeng terdapat 3 jenis lempeng yang mempengaruhi aktivitas tektonik bumi. Yang pertama adalah batas lempeng konvergen atau tumpukan. Pada konvergen terjadi ketika dua lempeng bergerak saling mendekat. Umumnya lempeng yang lebih padat seperti lempeng samudra akan menujam ke bawah lempeng yang lebih ringan, yaitu lempeng benua. Proses ini disebut subduksi. Penujaman lempeng menyebabkan pelelehan sebagai mantel sehingga magma naik ke permukaan dan membentuk busur gunung api. Tekanan besar pada zona ini juga sering memicu gempa bumi kuat dan tsunami. Jenis batas konvergen meliputi samudra, benua yang membentuk gunung api dan palung laut, samudra-samudra yang membentuk busur kepulauan, serta benua-benua yang membentuk pegunungan lipatan. Zona konvergen kaya akan mineral ekonomis akibat aktivitas magmatik yang intensif, seperti emas, tembaga, perak, dan molybdenum, yang umumnya terbentuk dalam sistem porfirin dan epithermal. Contohnya adalah subduksi lempeng Indo-Australia di bawah lempeng Eurasia di Indonesia. Yang kedua ada batas lempeng divergen. Batas divergen terjadi ketika dua lempeng bergerak saling menjauh sehingga terbentuk retakan pada kerak bumi. Melalui retakan tersebut, magma dari mantel naik ke permukaan dan membeku membentuk kerak baru. Proses ini umumnya terjadi di dasar samudra dan menghasilkan pematang tengah samudra. Aktivitas vulkanik pada batas divergen bersifat eksklusif dengan lava basaltik yang relatif encer. Ciri utama batas ini meliputi aktivitas vulkanik yang berlangsung terus-menerus, gempa bumi dangkal, dan pembentukan kerak samudra baru. Mineral ekonomis yang dihasilkan berasal dari sistem hidrotermal laut, antara lain sulfida masif, besi, dan mangan. Contoh batas divergen adalah Mid-Atlantic. Dan yang ketiga adalah batas lempeng transform atau geser. Batas transform terjadi ketika dua lempeng bergerak saling menggeser secara horizontal. Pada batas ini tidak terjadi pembentukan maupun penghancuran kerak bumi. Namun, akumulasi tegangan yang terjadi dapat dilepaskan secara tiba-tiba dalam bentuk gempa bumi. Gerakan ini membentuk sesar mendatar yang memanjang. Meskipun tidak menghasilkan aktivitas vulkanik, batas transform dapat berperan penting dalam mengontrol jalur fluida geologi. Ciri utama adalah dominasi gempa bumi, tidak adanya aktivitas vulkanik, dan kondisi kerak bumi yang relatif tetap. Batas transform tidak menghasilkan mineral primer secara langsung, tetapi dapat menjadi jalur sekunder seperti emas aluvial dan mineral kursa. Contohnya adalah sesar San Andreas di Amerika Serikat. Pada materi kedua yaitu geologi struktur. Pengertian, geologi struktur adalah cabang geologi yang mempelajari bentuk, susunan, dan perubahan posisi batuan yang terjadi akibat gaya tektonik seperti tekanan, tarikan, dan pergeseran. Penjelasan umum, pergerakan lempeng bumi menyebabkan batuan mengalami deformasi. Deformasi ini membentuk struktur tertentu yang dapat diamati di permukaan maupun di bawah permukaan bumi. Kajian geologi struktur sangat penting dalam eksplorasi sumber daya alam, perencanaan wilayah, dan mitigasi bencana geologi. Pada geologi struktur juga terdapat 3 poin utama. Yang pertama adalah lipatan. Lipatan terbentuk akibat tekanan yang bekerja secara perlahan sehingga batuan tidak patah, melainkan melengkung. Struktur ini umumnya ditemukan pada daerah pegunungan dan menjadi penunjuk adanya proses tektonik jangka panjang. Contohnya antiklin dan siklin. Yang kedua adalah patahan. Patahan terjadi ketika batuan mengalami tekanan melebihi kekuatannya sehingga batuan retak dan bergeser. Patahan berperan besar dalam terjadinya gempa bumi dan juga dapat menjadi jalan mineralisasi. Contoh, sesar naik, sesar turun, dan sesar mendatar. Yang ketiga adalah rekahan. Rekahan merupakan retakan pada batuan
tanpa pergeseran yang signifikan. Meskipun terlihat sederhana, rekahan sangat penting karena sering menjadi jalur pergerakan fluida seperti air panas dan larutan mineral. Contohnya, rekahan pada batuan beku dan sedimen. Materi ketiga yaitu stratigrafi. Stratigrafi adalah cabang geologi yang mempelajari susunan, urutan, hubungan, dan persebaran lapisan batuan untuk memahami sejarah geologi bumi. Penjelasan umumnya, lapisan batuan terbentuk secara bertahap dari waktu ke waktu. Dengan mempelajari stratigrafi, geolog dapat mengetahui urutan kejadian geologi, umur relatif batuan, serta lingkungan penggetapan masa lalu. Stratigrafi menjadi dasar penting dalam eksplorasi minyak, gas, dan batu bara. Pada materi stratigrafi terdapat 3 poin utama yang mendukung. Yang pertama adalah hukum superposisi. Dalam kondisi normal, lapisan batuan yang lebih tua berada di bawah, sedangkan lapisan yang lebih muda berada di atas. Prinsip ini digunakan untuk menentukan umur relatif lapisan batuan. Yang kedua yaitu kesebandingan lapisan. Lapisan batuan yang memiliki ciri dan bentuk pada waktu yang sama dapat dikorelasikan antar wilayah, meskipun terpisah secara geografis. Yang ketiga adalah kesinambungan lapisan. Lapisan batuan awalnya terbentuk secara terus-menerus, lalu dapat terputus akibat erosi atau aktivitas tektonik. Sekian materi dari saya, semoga teman-teman semua dapat mengambil poin penting yang dapat dipelajari, dan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Dengan ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.